Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. E-Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi, rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang. Software bawaan di VRTel View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek. Oleh penyidik kepolisian. Yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya. Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal. Tembus. Bintang 1. Sementara yang menerima Adia Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja.
Bang Karni, saya kira Bentar, masih Iya. panjang ini. Le. Makanya berani nggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Arahnet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, jadi teman-teman, kita teruskan di sini melalui komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini disampaikan pengkhianat Indonesia pecat Listio Sigit, ubarkan polisi ganti generasi. Kemudian di sini teman-teman, rahasia Jokowi Gibran yang sangat memalukan ada di tangan Sigit, kalau dibuka akan membuka aib negara. Jadi Kapolri membangkang dan keras kepala dan sombong, merasa masih berkuasa, rakus, kemaruk dan kekuasaan. Jadi pengkhianatan negara harus diadili. Siapa saja, hukum adalah panglima, harus tegakkan hukum di Indonesia ya. Mantap buat Bang Rismon, maju terus bersama rakyat. Jadi di sini teman-teman, kita bisa melihat di sini dan menilai tentang Kapolri Sigit ya. Di sini dalam hal ataupun dalam permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini, tentunya di sini yang benar-benar berkuasa ataupun yang menyidik sebenarnya kasus ini adalah Kapolri ataupun aparat penegak hukum. Sepertinya Kapolri Listio Sigit ini kita lihat dia itu kayaknya termul Jokowi gitu, dia kayak berpihak kepada Jokowi ya. Nah, tentunya di sini ketika Kapolri ataupun Listio Sigit ini tidak berpihak kepada Jokowi, ya sudah pasti ini kasus ya cepat untuk terselesaikan ketika dia benar-benar menelusuri ataupun menyelidiki benar-benar kasus ini. Nah, mungkin di sini kita tahu juga mungkin dia tidak terlalu menyelidikinya karena seakan-akan si Listio Sigit ini ataupun Kapolri Listio Sigit dia itu berpihak kepada Jokowi ya. Makanya kita lihat banyak sekali ya. Kita lihat ada banyak nanti katanya pemecatan Kapolri Sigit, pembubaran, karena mereka tidak mau jika seandainya Kapolri yang menegakkan hukum di NKRI ini tidak tulus dan tidak tegak, bahkan berpihak kepada yang salah. Makanya kita lihat ya. Jadi kemudian di sini jabatan jenderal harusnya berintegrasi, beredikasi, tapi malah busuk. Jadi meremehkan dunia pendidikan para telmul ini harus disapu dari atasan sampai bawahan, polisi semuanya oknum. Bubarkan kepolisian, tiada guna ada muka di bumi ini karena kelakuannya bagai preman yang gak punya hati. Kemudian pecat Listio Sigit, ganti Rismon ya. Emang faktanya Listio Sigit pimpinan tertinggi Polri adalah begundal Jokowi yang selalu menutupi ijazah palsunya. Mantap buat Rismon, terima kasih telah mewakili rakyat ya. Sebenarnya negara Indonesia kalau dipimpin dengan orang yang tepat negara bisa makmur dan rakyatnya sejahtera dan tidak ada yang kelaparan rakyatnya ya. Kemudian di sini kepolisian sudah bobrok, penegak hukum sudah tidak benar, tapi DPR dan pemerintah diam saja. Kemudian sesemangat apapun para aktivis reformasi akademis dalam menyuarakan kebenaran, kalau presidennya pengecut tidak berani berbuat, maka semua akan sia-sia. Dan kalau memang sesuai mau memperbaiki bangsa dan negara, lakukan tindakan yang benar-benar nyata. Jadi hukum dapat sendiri dilanggar sendiri, hukum untuk melindungi yang salah. Kemudian pecat saja Kapolri ya. Gagak produktif lagi, banyak masalah yang dia lakukan di NKRI ini. Sampai mulut berpui pun penguasa tidak akan membuat rezim tergerak selagi orang-orang yang di sana buta dan tuli. Maju terus Bang Rismon, jangan mundur, buktikan kebenaran untuk rakyat Indonesia. Semoga Bang Rismon
panjang umurnya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di sini teman-teman diteruskan rakyat obrolan warkop Jokowi Listio Sigit Prabowo sudah menjalankan keadilan ya, keadilan hukum. Ya goblok itu Presiden Gatot emosi marah, tapi mengapa Prabowo ya tak berani ganti Kapolri? Jadi kalau Kapolri dianggap ngawur tapi Prabowo tidak memecatnya, ya tidak ada artinya kalian menekan bukan pada Kapolrinya tapi kepada Presiden ya. Ternyata Presiden tidak memecatnya, percuma kalian keluar-keluar sama Listio Sigit kalau Prabowo tidak memecatnya. Rismon C salah alamat, ternyata Rismon jadi orang goblok. Betul sekali Bang Rismon, polisi itu penjahat berdas ataupun cerdas, enggak merasa berdosa ya. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda, nanti jadi tua. Segerakan reformasi kepolisian Indonesia yang masih kita cintai ini demi kemajuan dan tegak lurusnya hukum. Jadi Bang Rismon pahlawan sejati berani menyuarakan kepolisian. Kalau rakyat nggak mendukung kosong Bang Presidennya aja norken ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, betul setuju Bang Rismon, bubarkan saja kepolisian, sarang mafia, penjahat, banyak kasus tidak selesai karena sengaja dilindungi ya. Oknum-oknum bobrok, kasus diplomat mudah ya ada saja ditutup tanpa penyelidikan lanjut, padahal otopsi dibayar oleh keluarga sendiri. Jelas-jelas Apex hilang pasti diumpetin oleh polisi karena ada jejak digital. Laptop juga tidak dikembalikan kepada keluarga. Ditemukan sidik jari lain dalam alasan rusak oh cuaca, lucu banget. Tapi di ruangan kok dibilang rusak oh cuaca, ya pasti sengaja dirusak. Itulah polisi penuh intrik dan licik. Kalau mau tahu bobrok polisi lebih valid, nyata Jenderal Dharma Pongerekon. Kemudian teman-teman di sini penegak hukum melanggar hukum, inilah negeri Konoha. Rakyat dijalankan, dijadikan mesin ataupun ATM pejabat. Lanjut di sini teman-teman, orang kalau sudah membenci orang pasti hatinya beku ya. Jangan dibubarkan polisi Bang, karena setiap negara harus mempunyai polisi. Jadi oknumnya aja yang dipecat, hukum mati aja lebih baik daripada polisi ditiadakan. Memang memalukan dunia diberi tugas untuk menjaga kenyamanan rakyat, tapi ngurus kasus remeh temeh saja tidak ada ujungnya. Dari mana bisa asli atau identik? Lihat pas foto seseorang yang berada di dalam foto tampak berkumis dan berkacamata, sedangkan Jokowi tak berkumis dan tidak berkacamata. Hukum di dunia bisa dibeli, hukum akhirat siapa yang membela? Memang sangat tidak beretika, copot segera Kapolri Listio Sigit atau bubarkan Polri sekalian. Polri sekalian, duit rakyat triliunan habis cuma buat bayar gerombolan penipu. Ya, kemudian teman-teman, aneh para pejabat, pelaku penegak hukum membenangi kasus ijazah Jokowi, nggak berani cepat, tegas dari dulu Gus Nur dikriminalisasikan, sekarang Rismon DKK ditersangkakan, tapi ijazahnya Jokowi nggak pernah ditunjukkan untuk diteliti di pengadilan oleh yang berwajib, yang harus melibatkan para terdakwa Jokowi dan pelaku petugas hukum. Nggak berani ijazah Jokowi diteliti yang melibatkan para terdakwa, tetap waspadalah. Lanjut di sini teman-teman, sudah sekurang ajar itu aja Kapolri kok tidak dicopot, jadi mau sampai kurang ajar seperti apa lagi? Polri bobrok dari awal, perekrutannya main duit, main ordal, nepotisme sudah memudaya sehingga menghasilkan polisi buruk ya. Kemudian polisi bukan melindungi masyarakat tapi melindungi keluarga Mr. Jack. Kalau memang ijazah itu asli, kenapa harus berbelit-belit? Bodoh sangatlah kalau yang percaya ijazah itu adalah ataupun ijazah asli. Lanjut di sini teman-teman diteruskan, apakah negara sebenarnya ini tidak mampu menghadapi Jokowi dan Listio Sigit? Jadi teman-teman di sini sampai di sini saja cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.